Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dimanapun kita berada saudaraku. Pada saat ini saya akan mau mengulas satu topik yang sangat menarik saudara, dimana sangat viral pada saat ini tentang seorang ya selebritas atau penyanyi yang terkenal namanya Nania Idol yang kembali lagi kepada agama lamanya saudara, ya. Dimana dia dulu seorang muslim, ya, dia murtad ke agama Kristen. Ya, setelah 13 tahun dia beragama Kristen, dia kembali kepada agama lamanya, saudaraku. Dan di sini saya mau mengangkat satu topik, ya, di mana siapa lagi yang menyusul Nania Idol untuk pindah agama. Ya, ini sangat menarik untuk kita bahas, ya. Dan eh, apakah Nania Idol hidup dalam eh, selama 3 tahun dia dalam Kristen, apakah dia hidup sebagai eh, sekedar beragama atau dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Jadi hal dua ini sangat menarik untuk kita bahas, di mana ya apakah dia di dalam 13 tahun itu dia cuma sekedar beragama atau mengalami Tuhan atau menjalani hidup seperti yang dimau Tuhan, saudaraku. Jadi di sini kita akan bahas, di mana kita ambil eh, kitab referensi kita dari kitab Matius 5 ayatnya yang ke-20, saudaraku. Di mana firman Tuhan berkata, ya, di kitab Matius 5 ayatnya yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Jadi hidup beragama itu tidak ada jaminan untuk hidup kita kepada kekekalan, saudara, atau surga. Ya. Jadi sebaik-baik kita hidup beragama, ya, pasti kita belum tentu kita mengalami Tuhan, saudaraku. Jadi sangat mungkin, ya, bisa tergoyahkan dengan hal kekhawatiran, ya, kenikmatan dunia ini, kedagingan kita. Jadi ini sangat mungkin untuk membuat kita berpaling dengan hal tertentu, saudara. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Nania Idol itu dia cuma sekedar hidup beragama, ya. Dia masuk Kristen, dia beragama Kristen, dia tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya, atau dia tidak mengikuti jalan kehidupan Tuhan Yesus, ya. Jadi sehingga dia sangat gampang untuk kembali kepada atau berpaling daripada jalan Tuhan, saudaraku, ya. Jadi hal kedua mungkin dengan tentang kekhawatiran hidup, ya, yang dia katakan dalam videonya, ya. Dia khawatir akan jikalau orang tua dia meninggal, dan siapa yang akan menyolatkan dia, atau bahkan dia. Jadi hal ini tentang kekhawatiran hidup, ya. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, ya, di Alkitab ini jelas mengatakan tentang bagaimana orang, tentang kehidupan ini. Sini sudah lengkap semua, saudara. Ya, dimana kita bisa lihat di kitab Matius 13 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua tentang perumpamaan seorang penabur, saudara. Ya, menabur benih, ya. Dimana sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, di sini tentang kekhawatiran hidup, ya, problema kehidupan, saudara. Dimana benih yang dia pupuk, tetapi lebih besar kekhawatiran atau masalah hidupnya, sehingga iman yang dia mau pupuk itu redup, dan kekhawatiran itu lebih besar dalam kehidupannya, sehingga membuat dia berpaling kepada jalan Tuhan, saudara. Ya. Jadi ini sangat mungkin terjadi kepada siapapun, ya.
Jikalau kita cuma hidup sekedar beragama, atau tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita tidak mengalami berjumpa pribadi dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, karena jangankan Nania, ya, jangankan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang Kristen sendiri aja pun sangat-sangat mungkin untuk terjadi hal demikian, saudara. Ya, jikalau kita cuma sekedar beragama Kristen, ya, cuman sekedar labelnya Kristen saja, tetapi kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak ikut jalan hidup Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadikan dia jadi contoh teladan hidup kita, ya, maka itu sangat mungkin terjadi. Ya, jikalau kita sekedar keagamaan kita sekedar rutinitas, ya, dan hidup kita tidak kurang lebih sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, itu bisa dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah saya bahas juga di kitab video sebelumnya. Jadi, mari saudara, apa yang kita maui dunia ini, saudara? Ya, jadi koreksi kehidupan kita, motivasi kita, jalan yang kita tempuh dan kita lalui. Apakah kita sekedar hidup beragama, atau hidup mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, di sini contoh-contoh yang banyak saya lihat dengan mata saya dan saya saksikan sendiri, saudara. Ya, orang Kristen sendiri pun banyak, ya, gampang untuk berpaling daripada Tuhan Yesus, atau meninggalkan Tuhan Yesus, atau mencari hal baru. Mungkin contohnya seperti pernikahan, ya. Ini sangat banyak terjadi pada orang Kristen, saudara. Di saat ada pasangan mau menikah, ya, berpindah agama karena seorang wanita atau seorang laki-laki, mungkin, ya, yang saya lihat karena pasangannya tersebut orang kaya atau punya jabatan tinggi, dan dia gampang untuk berpaling daripada Tuhan Yesus, saudara. Ya. Jadi saya sangat riskan dengan hal tersebut. Ya. Sangat gampang dia meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya, meninggalkan kekristenan. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, tidak mengikuti jalan hidup yang dimau Tuhan Yesus dalam kehidupannya, saudara. Sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan, ya, sehingga kekhawatiran yang menghimpitnya dan keinginan-keinginan dunia ini, tawaran-tawaran kenikmatan dunia, membuat dia gampang berpaling daripada jalan kehendak Tuhan, saudaraku. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan dalam firman-Nya di dalam kitab ini, saudara, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya. Saya mau semua kita yang menyaksikan video ini adalah orang-orang yang terpilih, dan jangan kita sekedar terpanggil, saudara. Ya. Jadi haruslah kita seorang yang terpilih, yang mengalami Tuhan, yang hidup kita berubah, ya, supaya hidup kita bisa menjadi berkat kepada semua orang. Hidup kita bisa menjadi membuat kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, dan hidup kita bisa mencapai kekekalan yang dimau Tuhan Yesus, supaya kita bersama-sama Dia di Firdaus, saudaraku. Ya, mari kita dukung video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya video ini terus berkembang, memberkati banyak orang. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kita hikmat pengertian untuk mengerti, memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin.